Shalom, kita bertemu lagi di acara kita Supranatural Doctor dengan saya Dr. Yanto Sinaga. Terima kasih pada Anda yang sudah selalu mendukung kami di channel YouTube kami, channel YouTube Fire City. Dan bagi Anda yang belum melihat episode sebelum ini, saya menyarankan Anda untuk melihatnya sehingga Anda mendapatkan revelation dari kami dengan cara mengklik link yang kami sebutkan di bawah ini. Ya, saudara-saudara, di dalam Efesus 6 ayat 12, Rasul Paulus menulis mengenai pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Kata pemerintah atau principalities ini berasal dari kata Yunani yang artinya the chief one atau kepala yang utama. Pemerintah atau principalities ini pertama kali disebutkan di Perjanjian Baru di Efesus 6 ayat 12. Dan ini adalah salah satu roh di kerajaan setan yang dominan, yang kuat, dan lebih kuat bahkan superior dibandingkan dengan spirit lain di kerajaan setan. Pada Daniel 10 ada contoh mengenai pemimpin kerajaan Persia dan pemimpin kerajaan Yunani. Ini adalah contoh daripada kuasa jahat yang memerintah atas benua, atas kerajaan, atas suatu bangsa, yaitu penguasa Persia dan Yunani. Baik saudara-saudara, saat ini kita akan membahas mengenai 4 penguasa neraka yang saat ini ada di Indonesia. Yang pertama yaitu seducing spirit atau doctrine of devil. Kita bisa baca di 1 Timotius 4 ayat 1, mari kita baca. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, yang pertama adalah roh penyesat dan ajaran setan, dan mereka ini akan menggoda, membujuk orang-orang, dan mereka menarik supaya mereka keluar dari jalan yang benar. Roh ini akan membawa penipuan atau deception. Orang-orang akan memutarbalikkan firman Tuhan, atau roh ini akan membawa firman Tuhan di dalam suatu kondisi-kondisi tertentu yang mereka kehendaki atau yang mereka mau di dalam pikiran mereka, namun sesungguhnya ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati bagi kita, bagi Anda orang-orang supranatural, karena orang-orang supranatural lah yang akan lebih banyak diserang. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Kita harus menjaga diri kita dengan firman Tuhan. Kita harus mengerti firman Tuhan. Kita baca terus firman Tuhan. Kita perdalami firman Tuhan. Dan kita mencari pengajaran-pengajaran yang berlandaskan dengan firman Tuhan. Sehingga kita tahu saat ada roh ini yang mau melakukan penipuan, deception, atau mempergunakan firman Tuhan dengan sekehendak hatinya, dibelok-belokkan sehingga sebenarnya ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Baik, yang kedua kita baca di Imamat 18 ayat 23 dan Imamat 20 ayat 12. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Yang kedua adalah spirit of confusion atau spirit of sexual immortality. Bila seorang anak perempuan berhubungan dengan ayahnya, maka ini adalah hubungan yang salah dan ini adalah suatu kenajisan, saudara-saudara. Tetapi pada saat-saat ini dibuat suatu pengajaran atau faham atau lain sebagainya, membuat orang-orang menjadi bingung mana yang benar, mana yang salah. Dan ini, roh ini yang melakukan atau merusak divine order.
bahwa seharusnya seorang wanita berhubungan dengan laki-laki saat melakukan hubungan seksual. Bukan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan atau manusia dengan binatang. Ini adalah suatu dosa, saudara-saudara. Dan ini yang akan ada, yaitu suatu spirit dari confusion, sehingga orang-orang akan mengalami kebingungan dan kemudian akan mengalami sexual immortality. Yang ketiga, kita dapat baca di 2 Tawarik 18 ayat 20 sampai 21. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudara, ketika Ahab mau pergi ke medan perang atau ke medan pertempuran, Tuhan mengizinkan roh dusta berada di dalam mulut nabi-nabi daripada Ahab. Sehingga nabi-nabi Ahab berkata-kata salah. Yang kemudian membuat Ahab maju ke medan perang dan kemudian ia mati di medan perang. Ini adalah satu-satunya di dalam firman Tuhan di mana roh dusta disebutkan. Ini adalah roh dusta yang akan membawa penipuan kepada orang-orang sehingga orang-orang itu dikalahkan atau digagalkan dengan idenya sendiri, dengan pemikirannya sendiri. Ini seperti juga yang ada pada Perjanjian Baru, di mana apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ini dapat kita baca pada Matius 24, di mana Tuhan Yesus selalu memperingati tentang penipuan. Dan saudara-saudara, saya di akhir-akhir ini banyak sekali melihat, mendengar banyak orang bersaksi menceritakan tentang kehidupannya dan mereka menceritakannya dengan half of truth atau setengah dari kebenaran atau misrepresented atau salah dalam mengartikan. Saudara-saudara, setengah dari kebenaran itu adalah kebohongan. Dan misrepresented atau salah mengartikan ini juga adalah suatu kebohongan. Dan roh ini sering sekali melakukannya dengan mencampur adukan kesaksian dengan berlebih-lebihan, dengan cara lebay. Dan dia menggabungkan dengan cara dia berpikir, cara dia berfantasi. Ini adalah roh penipuan atau roh dusta, saudara-saudara. Lalu, tubuh Kristus harus berjaga-jaga terhadap roh ini. Dan saat-saat ini kita harus berjaga-jaga terhadap roh-roh ini, roh yang memperkatakan, memberitakan fake report, melaporkan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, atau kejadian-kejadian yang sudah lalu, kemudian mereka ceritakan lagi karena mereka mempunyai tujuan yang khusus, melaporkan sesuatu yang palsu, atau yang kita kenal saat ini dengan hoax. Laporan palsu, berita palsu sekarang banyak sekali bermunculan baik di WhatsApp, di Facebook, bahkan ke TV-TV. Hati-hati saudara-saudara dengan apa yang kita baca di media sosial kita, di WhatsApp kita, di Facebook kita, bahkan di YouTube dan di TV-TV. Kita harus berhati-hati karena roh dusta, roh penipuan ini bekerja sama dengan roh penyesat dan roh penggoda dan roh lain-lainnya. Hati-hati saudara-saudara. Yang keempat saudara-saudara, spirit of infirmity atau roh kelemahan. Di dalam bahasa Yunani, infirmity dalam bahasa Yunaninya adalah asthenia atau kelemahan tubuh, kelemahan jiwa atau kelemahan roh. Dan ini kita baca dalam Lukas 13 ayat 11.
wanita tersebut terkena roh kelemahan tubuh sampai ia tidak dapat berdiri dan tegak. Lalu Tuhan Yesus menghardik roh itu melalui doa dan seketika wanita itu menjadi sembuh. Ya saudara-saudara, keempat roh ini yang saat-saat ini bekerja di negara kita di Indonesia. Dan roh ini yang saat ini bekerja di dalam tubuh dan roh manusia saat ini. Lalu apakah yang harus kita lakukan saudara-saudara? Yang pertama, kita harus resist of the devil. Maksudnya kita harus memakai kuasa Tuhan untuk mengusir setiap kuasa kegelapan. Yang kedua, kita rebuke of the enemy. Kita usir dan kita hardik musuh-musuh kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga, renew your mind, yaitu kita perbaharui pikiran kita dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan banyak menyanyikan pujian dan penyembahan. Saudara-saudara, kita punya kuasa yang di dalam nama Tuhan Yesus. Kita ambil kuasa itu. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang dari bumi dan dari surga. Kuasa yang di dalam nama Tuhan Yesus itu yang kita ambil, kita pakai. Karena itu adalah kepunyaan kita, anak-anak Tuhan. Dan mari kita praktekkan kuasa itu, kuasa firman Tuhan di setiap hari. Mari saudara-saudara, kita declare akan kuasa firman Tuhan, akan kuasa yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kita resist the devil, kita pakai kuasa Tuhan untuk mengusir setiap kuasa kegelapan. Kita rebuke of the enemy, kita usir, kita hardik kuasa gelap atau kegelapan atau musuh-musuh dengan firman Tuhan sehingga mereka pergi. Dan kita renew our mind. Kita melakukan pembaruan terhadap budi kita dengan firman Tuhan, dengan pujian, dengan penyembahan. Haleluya, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Saudara-saudara, bagi Anda yang ingin menceritakan mengenai pengalaman supranatural Anda dapat WhatsApp kepada kami di nomor 0878 8085 3523 maaf, sekali lagi 0878 8085 3523. Dan jangan lupa like dan share daripada video YouTube kami ini, dan kami harapkan semakin banyak orang-orang yang mendengar revelation terbaru dari kami dan mereka mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan di akhir-akhir ini. Dan saudara-saudara, akhir kata saya, Dr. Yanto Sinaga, meyakinkan Anda di dalam Tuhan, keajaiban adalah suatu kepastian.